Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin fa asbahu bi ni'mati ikhwana alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa qurratu ayunina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Faqala Allah Ta'ala wa'aitu lahum mastata'tu min quwwah wa qala Rasulullah sallam al-mu'min al-qawiyyu ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if. Sadaqal azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyaiti wasakin walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua pelaksana atau ketua panitia perkasa Ustadz Ervian dan tim yang saya hormati, untuk anak-anakku sekalian, siswa siswi atau santriwan santriwati SMA IT Al-Hikmah dan MTS Terpadu Al-Hikmah yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama tentu saya mengajak mari kita senantiasa berupaya meningkatkan syukur atas segala yang telah Allah berikan pada kita. Baik itu nikmat sehat sempat, lebih-lebih adalah nikmat iman dan Islam. Yang sehingga dengan nikmat Allah tersebut alhamdulillah pada hari ini ya, dan dimulai dengan sejak hari Rabu tanggal 5 Oktober sampai dengan hari ini Jumat tanggal 7 Oktober 2022 kita bisa menyelenggarakan kegiatan perkasa perkemahan santri Al-Hikmah PPT Al-Hikmah Karanggede yang ke-7. Ini tentu perlu kita syukuri bersama-sama, sebab dengan pelaksanaan ini tentu banyak hal yang bisa dirasakan ya, terutama oleh anak-anak sekalian. Karena kita sudah sejak berarti 2 tahun dan tahun ketiga ini baru bisa melaksanakan kegiatan perkasa atau dulu biasa disebut dengan mukhayyam tarbawi ya. Mungkin bagi yang kelas MTS atau ya MTS ya, ada yang baru sekali ini. Yang SMA pun juga demikian. Namun yang SMA kalau kemarin dari Al-Hikmah ya tentu sudah pernah melaksanakan. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, tentu bahwa kegiatan perkasa ini merupakan agenda rutin tahunan ya, agenda rutin tahunan. Tentu bahwa kegiatan perkasa atau mukhayyam tarbawi ini paling tidak memiliki 3 hal muatan ya, karena sebagaimana kita pahami manusia ini secara komprehensif begitu ya, atau kesempurnaan ya manusia itu paling tidak dilihat dari 3 aspek. Pertama aspek yang bersifat ruhiyah, yang kedua bersifat fikriyah, dan yang ketiga adalah bersifat jasadiyah. Sehingga kegiatan di dalam menu kegiatan dalam perkasa ini paling tidak juga menyangkut 3 hal itu, karena kita inginkan agar santriwan santriwati PPT Al-Hikmah ini memiliki ruhiyah yang kuat ya, sehingga aspek keimanan, ketakwaan yang tentu akan jadi bekal bagi anak-anak sekalian nanti mengaruhi kehidupan ini semakin kuat di dalam diri ini ya. Banyak kegiatan kayak meski kita di tanah di lapangan ya, atau ini di hutan ya, kegiatan-kegiatan ubudiyah seperti sholat wajib ya, itu dikerjakan secara berjamaah, secara disiplin waktu ya. Kemudian juga kegiatan kayak tilawah Al-Quran ini jadi bagian dari aspek ruhiyah. Bahkan malam hari diajak kita untuk berjalan saroyah agar kita juga memahami ya tentang alam ini sebagai bagian dari bentuk tadabbur alam kita. Kemudian aspek fikriyah, kemarin kita mendapatkan materi kebangsaan dari Ustadz Dr. Ya, Muhammad Haris, tentu adalah sebuah materi yang sangat penting bagi kita. Sebab kadang-kala ada orang-orang mengatakan anak-anak pesantren itu tidak punya jiwa nasionalisme, atau kadang dikatakan aspek kebangsaannya diragukan.
Sehingga hanya orang-orang tertentu yang kemudian menstigma dirinya, saya Pancasila, saya NKRI. Padahal kalau kita lihat sejarah negara ini dulu ya diperjuangkan ya, atau apa yang melakukan perlawanan terhadap penjajah itu banyak dimotori oleh para kiai dari pesantren dan juga para santri-santrinya. Tentu kita tidak bisa melupakan sejarah. Sehingga umat Islam ya di Indonesia yang merupakan mayoritas ya penduduknya ini memiliki investasi yang luar biasa bagi negeri yang kita cintai ini. Nah, tentu kita ingin kembali belajar. Bahkan tentu nanti belajar tentang sejarah kebangsaan ini tidak hanya cukup di sini. Kemarin hanya menjadi pemantik saja. Sehingga tentang peristiwa G30 PKI yang kemarin baru saja kita peringati juga menjadi sebuah pemahaman. Kalau saya dulu sekolah itu banyak mendapatkan pelajaran tentang G30 PKI. Bahkan film saat itu kita tahun 85-an ya, banyak ya, atau diproduksi oleh negara, kemudian dikenalkan kepada semua rakyat Indonesia bahwa ada sebuah kejadian yang sangat luar biasa pada tanggal 30 September tahun 1965. Umat Islam tidak boleh lupa tentang itu. Nah, ini aspek fikih ya. Dan tentu juga materi-materi yang lain keBPI-an. Saya kira apa yang disampaikan SMA kemarin oleh Ustadz Jajari, materi yang sangat luar biasa. Bahwa pemuda ini harus tampil ya ke depan. 15-20 tahun yang akan datang yang menjadi pemimpin-pemimpin negeri adalah seusia anak-anakku sekalian. Kalau sekarang kamu berusia 17 tahun, 18 tahun, maka 15 tahun lagi 30 tahun. Kalau sekolah paling tidak kamu sarjana S1 pasti sudah. Karena S1 biasanya sekitar 24-25 sudah lulus. S2 sekitar 2 tahun. Jadi kalau lancar 30 tahun minimal sudah S2. Ya, ini perlu diperhatikan. Dan itu akan menjadi sebuah bekal yang sangat luar biasa. Dan yang ketiga adalah ya aspek jasadiah. Fisik ini menjadi penting ya untuk senantiasa kita perhatikan. Karena di tangan orang-orang yang kuat fisiknya banyak persoalan-persoalan bisa kita selesaikan. Bukankah Nabi juga berpesan al-mu'min al-qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'min al-dhaif, bahwa seorang mukmin yang kuat termasuk kuat fisiknya ya itu adalah ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Saya sudah merasakan usia saya itu 52 tahun. Kemarin teman Ustadz Haris di sini kegemisan ya. Itu ternyata saya pulang sampai di rumah jam setengah 11 malam. Kok itu greges-greges ya. Pada seusia kamu dulu kalau biasa hujan-hujanan itu benar-benar. Bahkan saya juga tiap tahun ya mengikuti mukhayyam, hanya masa pandemi tidak. Saya kemarin mukhayyam terakhir itu di Karimun Jawa ya. Jadi 4 hari ya 3 malam, luar biasa. Ada acara juga nama survival. Sini ada enggak kemarin survival? Belum ya? Nah, biasa di sana dilepas di laut, nanti suruh bawa pancing. Kalau dapat ikan ya itu dimakan, kalau tidak dapat ikan ya terserah gimana caranya. Ustadz Jaima juga cerita, ya kita dilepas di hutan, survival. Ya, ini bagian-bagian dari cara pelatihan fisik kita. Betapa anak sekalian, ya antum sekalian sekolah di Al-Hikmah ini ternyata ketiga aspek ini menjadi perhatian sehingga mukhayyam tarbawi menjadi bagian dari kegiatan wajib yang diikuti oleh semua santriwati. Dan terakhir pesan saya adalah bahwa kegiatan mukhayyam ini mudah-mudahan jadi bagian dari pengalaman ya anak-anak sekalian untuk kemudian menapaki kehidupan di waktu-waktu yang akan datang. Saya yakin setelah nanti anak-anak sekalian lepas lulus dari Al-Hikmah ini, baik SMA maupun MTS, ini akan menjadi sebuah pengalaman yang sangat luar biasa. Ini saya kira yang saya pesankan ya, aspek apa tadi, ruhiyah, fikriyah, dan jasadiah. Itulah ya variabel penting dalam diri kita ini. Ketiga-tiga didapatkan porsi secara seimbang, secara tawazun. Karena hakikatnya at-tawazun ya keseimbangan itu bahkan sunnah kauniyah. Kita tidak ingin ya kita adalah orang-orang yang secara ruhiyah kuat sementara fisik dan fikriyahnya lemah. Atau juga sebaliknya, orang yang secara fikriyahnya kuat ya
wawasan yang dimiliki sangat luar biasa, sementara ruhiyahnya ya berkurang. Bukankah orang-orang yang mereka mendewa-dewakan aspek rasionalitasnya sebagaimana orang-orang komunis, orang-orang Marxis ya, itu mereka mendewa-dewakan akalnya karena mereka mendapatkan ideologi hidupnya bersumber dari filsafat dan akal fikirnya. Tapi mereka kemudian menjadi orang yang anti Tuhan ya, menafikan kekuasaan Allah. Kita tidak ingin demikian ya, tapi kita adalah orang yang fikirnya kuat, wawasannya luas. Tapi kita adalah orang-orang yang ruhiyahnya, keimanan kita pun juga kuat. Dan tentu juga kita ingin fisik kita kuat agar tentu banyak hal dalam hidup ini yang bisa kita tunaikan secara baik. Jadi saya kira yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, keistiqomahan kepada kita semuanya, sehingga setelah kita pulang dari sini hal-hal yang dipesankan oleh para pembicara, kemudian oleh para pembina dalam kegiatan Mukhoyam Tarbawi atau kegiatan perkasa yang ke-7 ini bisa betul-betul kita fahami dan kemudian menjadi bagian dari hal-hal yang kita tunaikan nanti dalam kehidupan kita selepas dari acara perkasa ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirnya billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.